Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita belajar nahwu untuk mansubatul asma fil lughah al-arabiyyah. Materi ini sangat mudah dan sangat-sangat penting untuk memahami bahasa Arab kemudian mengungkapkannya secara baik dan benar, maka kita perlu sekali untuk mengetahui mana-mana isim yang berada dalam posisi nasab dalam kaidah bahasa Arab. Oke, langsung saja kita ke materi. Qala Ibnu Ajurumi. Ibnu Ajurumi berkata al-mansubatu khamsata asyar. Jadi isim yang berada pada posisi nasab itu ada 15. Wahya al-maf'ulu bihi, pertama maf'ul bihi, wal masdaru, kedua masdar, wa dzarfus zaman, ketiga dzarf zaman, wa dzarful makan, yang keempat dzarf makan, wal hal, kelima hal, wa tamyiz, keenam tamyiz, wal mustasna, ketujuh al mustasna, wasmula, yang kedelapan ismula, wal munada, yang kesembilan al munada, wal maf'ul min ajlih, kemudian 10 maf'ul min ajlih, wal maf'ul ma'ah, kemudian maf'ul ma'ah, wa khabaru kana wa akhwatuha, kemudian 11-12-nya khobar kana wa akhwatuha wa ismu inna wa akhwatuha, 14-15-nya ismu inna wa akhwatuha, wa tabi'il mansub ke-15 adalah yang ikut kepada yang dinasabkan, wa huwa arba'ata asyara, wa huwa arba'atun, ada 4, arba'ata wa huwa arba'ata asya'a, wa huwa arba'atu asya', ada 4 perkara. Yang pertama adalah an-na'tu, na'at, wal atfu, ataf, wa tauqidu, tauqid, wal badul, dan badal. Kita langsung ke maf'ulun bih. Babul maf'ul bihi, yang pertama adalah bab tentang maf'ul bih. Wa huwal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'al. Wa huwal ismul mansub alladzi yaqa'u bihi al-fi'lu. Isim yang dinasabkan alladzi yaqa'u bihi al-fi'lu, yang menjadi objek sebuah perbuatan. Nahwu darabtu Zaidan, lihat lafaz Zaidan. Zaidan adalah maf'ul bih. Artinya dia objek dari sebuah aktivitas. Wa raqibtul farsa, lihat lafaz al-farsa. Al-farsa juga maf'ul bih karena dia adalah objek dari sebuah aktivitas menunggang kuda, ya. Wa huwa qismani dhahirun wa mudmarun. Maf'ul bih itu terdiri dari dua, yaitu dhahir, ada yang dengan isim dhahir, wa mudmarun, dan kemudian isim yang dhamir. Wa dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Adapun isim dhahir itu ya isim yang jelas ya penyebutan fa'ilnya, sedangkan dhamir itu diganti dengan kata ganti tertentu. Ini pembahasan yang sudah. Wal mudhar ismani muttasilun wa munfasilun. Yang dhamir juga terbagi dua, yaitu ismani ya muttasilun, pertama muttasil, munfasilun, dan munfasil. Fal muttasilu isna asyara, yang muttasil itu ada 12, wahiyya darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakum wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahun wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Yang dimaksud maf'ul bih di sini adalah ujung-ujungnya ni, na, ka, ki, kuma, kum. Nah, ini adalah dhamir muttasil mansub. Kenapa mansub? Karena posisinya dhamir-dhamir itu adalah maf'ul bih mudmar, ya. Yang kedua al munfasilu isna asyara, yang munfasil juga ada 12. Wahya iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakuna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahuna. Ya, contohnya iyyaka na'budu. Ya, contohnya iyyaka na'budu. Iyyaka ini berada pada posisi mansub karena dia maf'ul bih, cuman posisinya dari depan, ya, diletakkan di depan jumlah. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang kedua setelah maf'ul bih adalah masdar.
masdar ini wal ismul mansub alladhi yaji'u tsalisan fi tasrifil fi'li. Biasanya ada pada bagian ketiga pada tasrifan nahwu daraba yadribu darban. Lafaz darban ini adalah masdar wa huwa qismani al-lafdhiyun wa ma'nawiyan. Ada yang disebut masdar lafzi dan ada yang disebut dengan masdar ma'nawi. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdhan fi'lahu fa huwa lafdhiyun. Apabila lafadznya itu lafadz masdarnya sesuai dengan lafadz fiilnya, maka disebut lafzi. Contohnya qataltuhu qatlan. Lihat lafadz qatlan. Qatlan ini diambil atau sama dengan huruf-huruf yang ada pada qataltuhu, ya. Maka disebut ini masdar lafzi. Wa in wafaqa ma'na fi'lahu lafzihi fa huwa ma'nawi. Apabila sesuai dengan maknanya, lafadznya beda tapi maknanya sama, maka disebut dengan masdar ma'nawi. Nahu jalastu qu'udan. Jalas tuh saya duduk, qu'udan ya duduk, ya. Julus dengan qu'ud itu sama, ya. Ini cuma beda lafadznya. Wa qumtu wuqufan. Saya benar-benar berdiri, misalkan. Qiyam dengan wukuf itu sama. Wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan itu. Kita langsung yang ketiga, bab dzarfuz zaman wal makan. Dzarf zaman itu apa? Wa ismu zaman al mansub bi taqdiri fi, yaitu isim zaman yang dinasabkan dengan memperkirakan lafadz fi. Contoh, al yauma wal lailata wa ghadwata bukratan wa saharan wa godan wa atamatan wa subahan wa masaan wa abadan wa haya wa hinan wa ma asbah dzalik. Kita kasih lihat ya di sini lafadz al yauma. Al yauma ini mengandung lafadz fi, artinya seperti fil yaumi, pada hari ini. Cuma buang fi-nya sehingga al yaum ini dibaca mansub. Al yauma dibaca al yauma. Sama dengan dzarfuz zaman, ada yang disebut dengan dzarful makan, itu dzarf makan. Sama juga mengandung lafadz fi. Contohnya amama wa khalfa wa qudama wa ra'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma wa za'a wa hida wa tilqa wa thamma wa huna wa ma asbah dzalik. Contoh lafadz amama. Amama ini dibaca amama karena dibuang fi-nya. Asalnya fi amami titik-titik. Ya, gitu. Lanjutkan ke babul hal. Al-hal huwal ismul mansub al-mufassiru liman bahama minal hayat. Ya, isim yang dinasabkan untuk menafsirkan sesuatu yang masih samar pada sebuah keadaan. Contohnya adalah ja'a Zaidun rakiban. Zaidun ini ketika datang, datangnya itu posisinya gimana? Apakah jalan kaki? Ternyata dia dijelaskan oleh lafadz rakiban. Ternyata sambil menunggang atau menaiki kuda, misalkan gitu. Mungkin waraqibtul farasa musarrajan. Waraqibtul farasa musarrajan. Ini menjelaskan tentang kondisi si faras ini. Kudanya itu digimanain. Ternyata adalah musarrajan. Yang diikat tali kekang. Ya. Walau itu Abdullah rakiban. Dan saya bertemu dengan Abdullah rakiban dalam keadaan rakiban sedang naik kendaraan. Masbah dari. Wala yakunul halu illa nakiratan. Hal ini harus nakirah wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan hal itu harus setelah sempurnanya kalam. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan sahibul hal itu harus ma'rifah. Contohnya di sini kan sudah. Nih sahibul hal ini Zaidun harus ma'rifat. Al-Fars juga harus ma'rifat. Abdullahi ma'rifat dengan itu. Oke, selanjutnya slide babut tamyiz. At-tamyiz itu apa? Wal ismul mansub al mufassiru liman bahama min az-zawat. Nahu qaulihi tasabbaba Zaidun arqan. Nah, ini tamyiz itu menjelaskan tentang zatnya, ya, sifat-sifatnya ya. Watafaq. Contohnya watafaqqa Bakrun Syahman. Otaba Muhammadun nafsan. Lihat di sini ya secara langsung. Lafadz nafsan ini adalah menjelaskan zatnya Muhammad. Nah, gitu ya. Otaba dan wangi. Siapa Muhammadun, atau otaba baik sekali. Siapa Muhammadun? Muhammad. Nafsan, dirinya. Oke. Walayakunu illa nakiratan. Hal itu harus nakirah. Walayakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan hal itu harus setelah sempurnanya kalam. Ini kemudian babul maf'ul bihi, maf'ul bih.
Ini sudah ya, babul maf'ul mutlak juga sudah. Oke. Babul dhorob, babul hal juga sudah. Babul tamiz juga sudah. Nah, ini sekilas ya, karena kita nggak bisa menjelaskan semuanya, keterbatasan waktu. Untuk maf'ul ma'ah, kemudian maf'ul min ajli itu sangat mudah. Nah, cuman itu saya kira untuk memperhalus bahasa atau mengungkapkan bahasa dalam versi yang berbeda-beda. Anda bisa mempelajarinya di kesempatan yang lain. Untuk saat ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.